Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan yang terus memelihara kita dan menopang hidup kita hingga sampai sekarang ini. Dan marilah kita memulai hari ini kembali dengan merenungkan firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongannya di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, penebus kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih hidup kami dan pemeliharaanmu yang ajaib. Kami bersyukur karena Engkaulah kami masih ada sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami ingin selalu merenungkan firman-Mu. Kami ingin selalu diajar. Engkau berbicara kepada kami dan tolonglah kami. Dan biarlah firman-Mu ini benar-benar dapat mengajari kami. Kami dapat memahami dan fokus hidup kami hanya untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ampunilah segala dosa kami. Sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, saya memberikan judul renungan kita pada hari ini adalah Kerajaan Allah dan Kebenarannya. Berfokus di dalam ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di dalam perikop firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini? Apa yang dimaksudkan dengan kerajaan Allah di dalam ayat ini? Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah di dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi saya tegaskan, kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita oleh kemurahan kasih-Nya masuk menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Dan karena itu, karena kita telah menjadi bagian dari kerajaan Allah, maka kita mendapatkan kepastian keselamatan kita. Dan juga bisa menerima berkat-berkat Allah yang ajaib yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya dan telah diselamatkan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi saudara, ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan dan menjadi bagian dari kerajaan Allah, di sini bukan hanya sekedar kita menerima berkat dari Tuhan. Banyak orang fokus hidupnya adalah kalau sudah menjadi bagian dari kerajaan Allah, maka fokus hidupnya adalah untuk mendapatkan berkat supaya diberkati. Tidak, saudara. Bukan itu maksudnya yang paling utama. Tuhan Yesus dengan jelas menyatakan di dalam ayat ini bahwa ketika kita masuk di dalam kerajaan Allah, ketika kita telah menjadi bagian dari kerajaan Allah, maka ada dua tanggung jawab yang harus kita miliki. Yang pertama adalah hidup kita berfokus kepada Kristus dan bukan lagi kepada diri kita sendiri. Coba kita bayangkan dan kita renungkan. Di dalam kerajaan, biasanya saudara, raja itu adalah dipanggil yang mulia. Coba lihat di film-film kerajaan. Biasanya raja itu dipanggil yang mulia.
Nah saudara, demikian juga di dalam kerajaan Allah. Yang dimuliakan adalah Allah itu sendiri. Ya, artinya saudara, ketika kita sudah menjadi bagian dari kerajaan Allah, maka fokus hidup kita adalah memuliakan Tuhan yang adalah Raja. Raja hidup kita. Dialah yang memerintah. Dialah yang berkuasa. Dan dialah yang mengatur hidup kita. Dialah yang memerintah atas hidup kita. Dan sebagai umatnya, kita harus mengakui bahwa dia adalah Raja kita, Tuhan atas hidup kita. Dan hidup kita hanya kita abdikan kepada Dia yang adalah Raja kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup kita hanya kita abdikan untuk melayani Raja kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Itu tanggung jawab yang pertama, yaitu fokus hidup kita hanya pada Kristus. Yang kedua saudara, tanggung jawab yang kedua ketika kita telah masuk di dalam kerajaan Allah, bukan sekedar mencari berkat, tetapi yang kedua adalah kita bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Itu yang kedua, yang fokusnya. Hal yang kedua yang Yesus ingatkan adalah untuk dapat memuliakan Tuhan dan juga menikmati berkat dari Tuhan, kita harus hidup di dalam kebenaran. Harus hidup di dalam kebenaran. Tanpa kebenaran tidak ada kemuliaan bagi Tuhan. Tanpa kebenaran Tuhan tidak hadir di dalam hidup kita. Dan itu artinya berkat dari Tuhan itu tidak akan kita terima dan tidak akan kita alami, tidak akan kita rasakan. Ingat itu. Jadi di dalam kehidupan kita yang benar, Allah hadir. Kehadiran Allah melebihi apapun di dalam dunia ini. Kehadiran Allah di dalam hidup kita memberikan jaminan kemenangan atas segala pujian hidup kita. Nah saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Kristus dalam hidup kita juga menolong kita untuk tetap melangkah. Walaupun ada jalan yang sepertinya buntu, sepertinya tidak ada jalan keluar, Kristus tetap akan memberikan jalan keluar bagi kita. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja kita. Karena itu saudara, dalam setiap aspek kehidupan kita, mari hiduplah di dalam kebenaran. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Peganglah itu. Dalam kita bekerja, di dalam rumah tangga, di dalam belajar atau studi, dalam menjalani hidup sehari-hari, jalanilah di dalam kebenaran firman Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran itu. Saudara, hidup memuliakan Tuhan selagi masih ada kesempatan dalam hidup kita dalam dunia ini. Carilah dahulu kerajaan Allah itu, menyenangkan hati Tuhan kita Yesus Kristus, dan hiduplah benar di hadapannya. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada hari ini firman-Mu boleh kami renungkan kembali. Dan Engkau berbicara kepada kami tentang kerajaan Allah dan kebenaran di dalamnya. Dan ada tanggung jawab yang harus kami lakukan ketika kami telah masuk di dalam kerajaan Allah. Yaitu supaya kami fokus hidup kami untuk hidup bagi Tuhan, bagi Kristus, memuliakan Kristus. Dan juga hidup di dalam kebenaran, agar kami memuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Tuhan tolonglah setiap kami, agar kami benar-benar mendalami dan merenungkan akal hal ini. Supaya ketika kami menjadi bagian dari kerajaan Allah, supaya kami jangan berpikir hanya untuk mendapatkan berkat, supaya kami diberkati. Tidak demikian, tetapi Engkau menghendaki kami ya Tuhan, agar kami benar-benar memuliakan Allah dan hidup di dalam kebenaran. Tuhan tolonglah setiap kami, ampunilah segala dosa kami. Dan tolong kami untuk berfokus di dalam memuliakan Engkau dalam hidup ini ya Tuhan.
Ya Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh jemaat, kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat. Berkati dalam perjuangan hidup hari lepas ke sehari, di dalam pergumulan, di dalam sakit penyakit yang diderita, di dalam perjuangan untuk berusaha. Tuhan, tolonglah, ulurkan tangan-Mu, memberkati dan menopang. Dan biarlah karena pertolongan seluruh jemaat-Mu bersukacita, bersyukur kepadamu hari lepas ke sehari, karena merasakan dan mengalami pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Tuhan, tolonglah kiranya. Berkati jugalah bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan yang terus menolong bangsa ini di dalam menghadapi pandemi ini. Kami bersyukur kepada Tuhan, pandemi ini sudah semakin melandai. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan yang terus tolong supaya masyarakat tidak menjadi mengabaikan protokol kesehatan, tetapi semakin mentaati himbauan-himbauan pemerintah untuk mentaati protokol kesehatan, agar pandemi ini semakin hari semakin membuat kami bisa berjalan, melakukan kegiatan dengan semula lagi. Tuhan, tolonglah, berkatilah pemerintahan sekarang ini, mampukan untuk membawa bangsa Indonesia lebih maju dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Kiranya Tuhan juga berkati supaya semakin banyak orang yang boleh menjadi percaya kepada Tuhan. Pekabaran Injil, kiranya Tuhan berkati agar banyak orang yang diubahkan hatinya, diterangi hatinya oleh Allah Roh Kudus dan oleh firman Tuhan yang berkuasa itu, agar mereka dapat melihat kemuliaan dan kuasa keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.